temenan sohipan sama Om Wi dari zaman SMP SMA. Suka kabur bareng pas waktu SMP itu sampai nggak ada kelas. Gue yakin penonton nggak akan ada yang percaya kalau si Paps itu veteran. Kalau gue mereka percaya kalau si Paps nggak mungkin ah. Selamat datang di acara Hyper Zoo Talk bersama Om Frank dan juga Paps Jundi. Dumlang. Pertama kenal sama Paps sama Om Jundi, sama Paps sama Om Frank itu tahun 2017. 17. Ya kita taunya udah tahu, cuman baru kenal di 2017. Akhirnya bisa nginterview mereka berdua. Dan ini yang mungkin agak sedikit berbeda dari interview sebelumnya ya. Oke. Bukan nyari kerjaan kan? Bukan Paps, bukan. Ini apply visa kayak gitu Paps. Jadi gue akan bertanya sama Paps dan Om Frank tentang kehidupan kalian. Anda. Langsung ada piano-pianonya biasanya tuh. Ding 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 ding. Sekarang gue mau nanya sama Paps dulu kali ya. Boleh. Paps, waktu kecil tuh first memory-nya apa sih, Paps? Waduh, apa ya? Udah What kelewat is your lama. first memory? Apa hal apa yang paling diinget? Paling diinget. Kalau yang paling diinget nggak boleh ngomongin di publik kayaknya. Oke. Apa ya? Ya kalau gue sih ya dari awal ya relatif masih muda gitu ya. Orang tua gue udah punya recording studio, rekaman Gelora Seni waktu itu ya. Jadi kenalan banyak dengan musisi-musisi, bahkan sempat isi musik daripada album-album mereka sebagian. Bimbo segala macam apa tuh dulu. Kalau studio rekaman di rumah gue di Kejayaan dulu namanya studionya Gelora Seni. Jadi itu ada iPhone di kamar gue, di studio juga ada. Jadi udah pada tahu kalau mereka perlu pemain keyboard. Waktu itu gue masih SMA-an gitu, SMP SMA. Kalau mereka tinggal pencet, gue dipanggil, dikasih partitur, gue main, dapat duit gitu. Kumpulin. Bahkan sampai album Kasidahannya Bimbo aja gue ngisi musik lagi itu. Ada anak bertanya pada bapak. Wah, nggak tahu kan lu ada? Ya kita masih tahu. Memori gue gitu, dapat duit lagi tuh, duitnya dihabisin bakal ngedandanin mobil. Dulu dibeliin orang tua gue Daihatsu TAF gitu, beliin stereonya, beliin ininya segala macam apa ya, duitnya dihabis ke situ aja. Belum bandel-bandel banget sih, jadinya habis ini cuma ke situ doang. Tapi kalau Om Frank gimana? Kalau Om Frank waktu first memory-nya apa sih? Yang berkesan Gue banget? memori kecil gue itu nggak banyak ya, karena gue lama di rumah sakit, gue punya kelainan di pencernaan. So gue nggak Paps, itu kalau kelainan yang lain tuh mulai gede gitu Paps ya. Ya jadi kalau lu tanya gue first memory gue tinggal di asrama. Gue tinggal jangan ngebayang gue di asrama gitu ya, tapi kayak kebetulan nyokap gue perawat gitu ya, and then dapat kebagian rumah gitu, and then gue tinggal di asrama gitu, panjang asramanya. Jadi bentuk rumahnya tuh bukan ke dalam, tapi ke samping. Jadi kalau lu tanya gue, yang gue inget itu apa? Gue suka main sepeda tuh dalam rumah. Gue suka main sepeda dalam rumah sampai gue mendapatkan luka di sini. Iya, sobek dong. Emang suka sobek gitu ya? Dan suka menyobek ya. Maksudnya liquid gitu bukan? Iya gitu, betul, ya kan? Betul. Iyalah. Sebentar, sebelum videonya makin seru, jangan lupa follow Instagram kita di hyperzoo.id, subscribe di sini, dan juga jangan lupa nyalain loncengnya. Terus yang paling penting, komen di bawah. Mari kita lanjut. Ngomongin itu kan masa kecil kalian gitu, masa mudanya. Berarti Paps dari kecil juga udah suka musik, dan berarti udah asupan musik udah dari kecil berarti Paps ya? Ya betul. Dari waktu muda sekali udah dilesin piano, segala macam apa. Jadi memang sudah kebetulan ke orang tua gue dua-duanya suka musik, nyanyi dan lain sebagainya.
Jadi waktu buat studio pun jadi nyambung terus gitu. Oke. Ada hubungan dengan musik, dengan jiwa musik. Kalau Om Frank, lu musikan nggak sih orang? Gila. Lu musikan nggak sih? Gue nih dari kecil breakbeat banget. Lu jangan bohong. Enggak. Suka musik, tapi gue zaman SMP suka sewa-sewa studio, ya kan? Zaman-zaman itu tuh sewa studio, kita nongkrong di studio musik, main musik gitu. Tapi kalau lu tanya sama gue, Frank lu sukanya genrenya apa ya gitu? Ya kan? Pasti kan arahnya ke situ nanti pertanyaannya dong. Emang lu sukanya apa sih gitu kan? Ya gue manusia full tato dengan kecintaan gue terhadap Silon Seven ya, Mas. Kelas ya. I love you. Keren banget berarti Om Frank lagu-lagunya. ini metal ya? Metal banget. Lagu total ya. Tapi musik buat kalian berdua artinya apa sih? Lo apa gue? Paps, monggo Paps. Lu boleh? Gue ya it's part of my life. Dari kecil SMP SMA itu memang awalnya malah ngerok dulu bahkan suka album-albumnya ELP, Triumvirat, Rush. Lu pernah gondrong gak sih Paps? Pernah banget. Bener Paps, pernah. Gonjes dong, yoi. Waktu bentuk band pertama Godspell sama Andi Sudianto, Sunu segala macam apa itu gondrong. Bahkan waktu ikut Paris RM dengan grup Transnya juga masih gondrong kayak gitu. Lama-lama baru mendekin rambut. Waktu itu masih ya begitulah, merasa bebas segala macam apa. Genre gue seneng sih, akhirnya jadi pindah ke jazz. Kita dengerin Chick Corea, dengerin Rittenauer, Bob James, Cassiope lagi zaman dulu ngetop-ngetopnya, Mesoforte, arahnya gitu. Dan yang gue ngefans banget sebenarnya Gino Vanelli. Gino Vanelli. Kenapa? Itu masuk banget dengan selera gue. Musik-musiknya dia, chord progressionnya segala macam apa. Jadi musik permainan gue tuh banyak terbentuk sama sebenarnya yang main keyboard tuh Joe Vanelli, kakaknya dia. Jadi gue banyak ngikutin stylenya dia. Kiblat lu ke situ berarti ya. Kayak gitu. Kalau lu selain Ceylon Seven, Marshmello suka? lu suka, maksud gue lu musik tuh ada sesuatu nggak sih di lu? Kayak lu lagi misalkan galau gitu. Oh iya dong. Lu iya banget. Gue kalau galau-galau ya gue walaupun tampilan gue gini gue tuh gampang tersentuh sebenarnya gitu ya. That's why gue suka lagu-lagu tuh. Iya beneran, gue tuh sampai gue bilang sama teman gue, gila ya, kok gue lebih suka kayak lirik. Nggak tahu ya di sini banyak yang setuju nggak ya. Gue lebih suka lirik-lirik zaman dulu dibanding lirik zaman sekarang. Oke. Lebih kena gitu syairnya. Coba kasih gue satu example lirik yang paling lu suka. Jangan digituin dong, gue jadi suka lupa nih bro. Maksud gue yang ada di. Gue tahu lirikan mata. yang ada di kepala lu saat ini deh. Kenapa bisa lu bilang lirik sekarang, lirik zaman dulu tuh lebih bagus daripada atau lebih kena ke lu daripada musik-musik sekarang? Ya gue nggak tahu ya, karena zaman gue itu kayak kita mau nembak cewek aja pakai syair lagu gitu. Sedap. It's true. Ya gue nggak tahu ya kalau iya sih. Iya. Nyokap gua beneran emang iya. Nyokap gua tuh pacaran sama bokap gua. Dikasih kayak video kaset gitu, recording mixtape gitu. Ya. Itu lagunya AHA. Kayak gitu-gitu. Kalau gue lagu Indonesia. Bukan dong. Take on me. Itu akhirnya seru gitu. Iya, emang kalau gue sih merasanya bahwa lirik-lirik zaman dulu tuh lebih easy ya di telinga gue gitu ya, lebih gampang dihafal, terus lebih mengena gitu ke hati. Gue melankolis banget ya kayaknya ya, tapi ya emang gue suka gitu. Berarti kalau Paps Jazz, kalau lu berarti lebih ke pop ya? Iya. Kan nggak mungkin gue bilang breakbeat di sini. Oke. Anjay. Balik ke waktu Om Frank dan Paps masih kecil ya. Kenakalan apa yang paling nggak bisa lu lupain? Sampai orang tua lu marah banget. Kalau gue orang tua gue nggak bisa marah. Kenapa? Gak ada. Oh. Ya.
musik lagi. Masuk. Udah nggak ada, jadi nggak bisa marah. Cuma yang marah yang lain. Kalau lu Om Frank dulu deh. Wah, gue banyak banget kenakalan. Dari yang paling kena deh, yang sampai bener-bener orang tua lu tuh marah sambil manggil nama lu gitu. Wah, anjir, itu gue hampir ngebakar rumah gue, bro. Aduh. Ya, so gue suka banget yang namanya waktu itu namanya anak kecil suka main api kan. Jadi balik lagi nih, kayak tadi gue cerita gue tinggal di asrama. Jadi di belakang itu kayak ada kolam-kolam gitu. And then kita sengaja kita tuangin tuh minyak tanah ke situ. Bentar, sorry gue potong. Berarti lu nggak tinggal sendiri di situ? No. Ada anak-anak lainnya juga? Iya, ada tetangga lah. Oh, oke. Dan mereka ikut berdosa gitu sama ikut gue gitu. Tapi yang kena gue gitu. Karena kebetulan itu di belakang rumah gue. Jadi gue kayak bikin api gitu dan gue nggak tahu bahwa apinya itu bakal segitu gede. Dan itu hampir ngebakar, bro. Itu beneran. Orang-orang langsung pada dateng, pakai alat pemadam tuh dipadamin gitu. Itu yang bikin nyokap gue tuh, anjir anak gue bisa kayak begitu. Dan yang lebih parahnya tahu nggak apa? Kita ketawa-ketawa. Setelah itu terjadi kita ketawa-ketawa, and then kita ngelinting kertas tulis, ya kan? Kita linting, kita gulung, kita bakar. Oh, kayak di film-film. So stupid. Iya beneran. Gue sih nggak pernah. Itu geblek banget. Gue sih nggak pernah. Abis itu dada gue sakit, bro. Kok kayak enak banget dada gue. Kenapa? Ada apa dengan anak kecil dengan membakar sesuatu ya? Contoh orang tua. Iya. Nyokap gue tuh perokok berat. Bokap gue sejak punya duit divonis. buat beli rokok, ya Iya itu kertas. Iya, puntung. Muntung, bro. Itu SD? SMP? Kayaknya sekitar kelas 2, kelas 3 SD-an. Karena gue kelas 4 itu gue sudah pindah rumah. So, kita sekeluarga pindah dari situ. Bukan gara-gara hampir Enggak, ke tempat yang lebih pindah aja. Iya, ke tempat kita beli rumah sendiri, jadi kita pindah ke area Sawangan. Karena itu kan dari rumah sakit kan, jatahnya. Habis itu nyokap, ayo kita beli rumah. Ya udah, kita pindah semua, kita move gitu kelas 5 SD. Kelas 4, kelas 5 SD gue pindah. Kalau Paps nih? Gua dulu temenan sohipan sama Om Wi dari zaman SMP SMA. Udah lama. Suka kabur, kita dulu di Canisius suka kabur bareng, demen main dingdong. Zaman dulu itu ke Presiden Teater segala macam. Jadi dia tugasnya gua keluar dulu, nyalip keluar, ngumpet, tungguin di depan pagar gitu, dia yang lemparin tasnya. Gue yang tangkap tasnya berdua, terus baru kabur berdua. Oh, mabal nih. Mabal. Cabut nih. Tubas. Ya mungkin apa ya? Ya sebatas itulah masih begitu ya. Tapi sampai ada satu pas waktu SMP itu sampai nggak naik kelas, istilahnya. Karena gue sering kabur segala macam apa, nggak naik kelas. Sama gue udah langsung dari Canisius itu pengen cari malu. Jadi gue pengen cari pindah ke negeri aja segala macam apa. Jadi memang gue disentimenin sama guru. Jadi gue dikasih angka merah. Bahasa kan nggak boleh merah. Diincer ya, Pak. Diincer ya. Karena gue suka nggak ada di kelas segala macam. Bahkan dia tahu gue main band juga segala macam apa. Jadi kelas gue dulu itu belakangnya tuh ada gang di Menteng Dalam atau apa di Canisius itu. Terus kalau ada topeng monyet lewat, tuh gudung. Oh, itu Jundi lagi main band katanya. Diketawa semua. Jadi terus sama dia disentimenin, gue dikasih angka merah, jadi nggak boleh naik kelas. Oke. Terus dia bilang, kalau lo keluar dari Canisius, gue kasih biru, lo boleh pindah katanya. Istilahnya sampai begitu. Gue yakin penonton nggak akan ada yang percaya kalau si Paps itu veteran. Nggak bakal ada yang percaya. Kalau mereka percaya kalau si Paps nggak mungkin. Gue sih nggak pernah nggak naik kelas. Nah, ya gue juga aman-aman. Gue nggak pernah. Cuman gue pernah matiin lampu sekolah biar gue pulang. Jadi gue jegrekin, terus gue sholatipin. Dia kan nggak bisa buka 10 menit. We go home lah. Nah, masih ada lanjutannya. Jadi setelah itu gue udah pengen pokoknya keluar dari Canisius, gue pindah negeri supaya diterima gitu loh. Nah sama nyokap gue nggak dikasih. Waktu itu gue nggak ngerti, gue ngamuk setengah mati. Dia bilang, lu berbuat, lu bertanggung jawab. Lu nggak naik kelas, lu mesti ulang. Nggak dikasih pindah, nggak dikasih pindah ke negeri apapun kemanapun juga. Jadi
terpaksa ngulang lagi kelas 2, malunya setengah mati. Teman-teman gue udah pada naik kelas semua, gue harus ulang lagi kayak gitu. Tapi setelah gue dewasa, gue baru ngerti maksud pelajaran yang diberikan sama ibu gue gitu loh. Lu berbuat lu harus tanggung jawab. Gitu. Responsibility. Apapun itu lu tanggung gitu loh. Jadi malu apa segala macam ngulang, that's your own doing. Gitu. Cuman lagi waktu itu kan masih nggak mau ngerti gitu loh, ngamuk gitu, wah malu gini. Tapi no choice gitu loh. Jadi ya udah jalanin aja. Beda ya, masa dulu tuh kalau kita jadi veteran tuh kayak malu banget. Kayak kalau masa sekarang kayak anak cuek-cuek aja, mah bangga gue veteran banget nih gitu. Di angkatan gue, kalau misalkan ada yang veteran pun, udah ya. Iya. Itu kayak cuman ya udah gitu. Iya. Gue pribadi pun kalau gue sampai gue naik kelas sih gue pengen sih. Ini gue amsyong sih. Iya. Mau banget istilahnya. Iya, malu. Thanksin. Karena maksud gue ngulang lagi semua. Iya, males banget. Lu bayarnya lagi kan. Bayarnya lagi, betul. Soalnya menurut gue nggak pandai dalam pendidikan, cuma paling nggak lulus sama nggak merah aja sih. Gitu. Jadi yang penting sekolah, yang penting lulus lah ya. Yang penting sekolah, yang penting lulus, lu udah aman gitu. Masa kecil. Kalau ngomongin masa kecil, setuju banget sih gue. Masa kecil itu adalah masa yang paling indah. Dimana lo nggak mikirin beban utang, lo nggak mikirin harus makan apa besok, lo nggak perlu mikirin kira-kira tagihan udah dibayar atau belum ya. Bener-bener masa yang bener-bener tanpa ada beban pikiran sama sekali. Terus kalau ngomongin soal masa kecil, Ngepuff Liquid ini gue jadi inget zaman dulu gue pernah diajak bokap gue ke sebuah tempat kedai es krim. Es krimnya tuh gue masih inget banget sampai sekarang rasanya, dan rasanya bisa dideskripsikan di sini. Rasanya tuh seperti vanilla yang memang dia tuh creamy, milky, gurih, jadi bener-bener asik banget. Nah, terus juga kalau kita ngomongin soal masa kecil, banyak juga orang di luar sana mungkin yang masih belum bisa move on dari masa kecil. Apakah itu hal yang bagus? Jawabannya adalah tidak. Karena ada seorang bijak yang pernah berkata bahwa orang yang masih tetap mengingat-ingat masa kecilnya, artinya dia tidak akan pernah menjadi dewasa. Jadi daripada sibuk ngingat-ingat masa kecil kita yang indah, tapi kita tidak memperhatikan apa yang kita jalani sekarang, lebih baik kita fokus sama apa yang kita kerjakan. Dan kalau pengen ngingetin masa kecil, ingetin aja di sini. Kita puff lagi. Lanjut lagi nonton videonya. Lu tuh, orang tua lu tuh berperan penting gak sih buat lu berdua? Kayak waktu masih kecil. Buat gue sih ya banget. Bahkan berjuang untuk sampai gue bisa sekolah ke Amerika segala macam apa itu ya perjuangan yang mereka luar biasa gitu. Waktu itu bahkan orang tua gue sempat bangkrut waktu gue masih kuliah di Boston gitu. Diusahakan caranya bagaimana tetap bisa ngirim duit ke gue gitu loh, karena gue sendiri nggak kerja. Jadi akhirnya pinter-pinteran cari akal lagi di situ sambil kuliah sambil kerja secara nggak resmi gitu. Terus ketemu akal-akalan segala macam apa, gue minta bokap gue lagi tuh sempat pindah ke Hong Kong untuk start over. Jadi bangkrutnya tuh gara-gara pabriknya dia tuh kebakaran di ini. Jadi gue lihat di situ bahwa dia punya tekad tuh nggak pernah padam walaupun kena musibah yang gila-gilaan banget gitu loh. Dan di situ gue banyak belajar bahwa I have to be like him gitu. Jadi lagi dia di Hong Kong itu kirimin spare part yang gue bisa jual di Amerika. Jadi gue untungin beli di Hong Kong murah, jual di Amerika, masukin one-set segala macam apa, itu jadi income gue untuk suplemen daripada uang yang jadi instead of kirimin semua total cash, dikirimin barang yang bisa gue jual lagi gitu. Jadi dari mulai belajar dagangnya pada waktu itu, waktu masih kuliah itu. Ya, yang penting cuan. Cuan. Jangan lupa cuan. Kalau Om Frank, apa? Berperankah orang tua lu ke lu? Maksudnya berperan banget gak sih orang tua lu tuh? Buat kehidupan lu ya? Wow. Kalau dibilang berperan banget atau enggak, ya pasti ada perannya lah ya. Cuman kalau gue lihat dari kecil, gue di tempatnya itu emang di tempatnya udah liar, ngerti nggak lo? Jadi bukannya nyokap gue nggak peduli, bokap gue nggak peduli, bokap gue sangat peduli sekali gitu ya. Tapi memang karena guanya bandel gitu, jadinya memang yang nempak gue itu emang
emang alam apa ya gue bilangnya ya, kayak pengalaman kayak Iya. gue lebih banyak di luar gitu, gue nggak deket, gue bukan tipikal orang yang suka di rumah gitu, jadi gue lebih banyak kayak masa kecil gue gitu, wah gimana ya caranya supaya gue dapat uang jajan lebih gitu ya, gue cari Belajar sendiri. di luar berarti. Gue belajar di luar, kayak dulu gue ada di salah satu kompleks di daerah Fatmawati gitu ya, itu tuh ada lapangan tenisnya. And then gue pulang sekolah waktu itu gue nongkrong sama teman-teman gue, terus diajakin cari duit tuh. Cari duitnya gimana tuh caranya, waktu itu kan masih kecil kan, nggak tahu cara nyari duit gimana. Kita ambilin bola-bola tenis dan dapat 5.000 dan kita happy gitu, wah nyari duit kayak gini gitu. Jadi gue banyak seperti itu. Berarti lu lebih banyak belajar di jalan lah ya. Iya, gue lebih banyak belajar di jalan. Karena gue nggak mau mengorbankan orang tua gue dengan mah minta ini dong, mah minta itu dong gitu. Ya lu mau, nyokap gue selalu dari kecil selalu bilang sama gue, jadi pengen nangis nih gue, lagu. Enggak, tapi benar. Nyokap atau bokap gue selalu bilang sama gue bahwa apa yang lu mau, ya lu cari, lu usaha, gimana pun caranya. Uang jajan lu berapa? Pertama kali? Oh, the first time. Maybe yang gue inget around kelas 2 atau kelas SD, gue mungkin pernah dapat uang jajan itu 2.000. Gue nggak tahu saat itu apakah cukup besar, tapi cukup buat beli risol sama nasi sih. Oh ya? Ya saat itu ya. Karena gue inget banget beli risol sama nasi, waktu itu risol 1, nasi sama sambal merah yang entah berantah itu dari mana ya kan. Itu seingat gue tuh harganya tuh 1.000. 1.000-an ya? 1.000 rupiah. And then 1.000 lagi gue bisa pakai buat naik bus pulang ke rumah ya. Karena gue bukan tipikal orang yang diantar dijemput gitu. Gue memang dari kecil itu gue udah naik angkot, naik bus kayak gitu. Kalau lu Pak? Gue seingat gue mungkin 500 perak kali, temen zamannya beda. Zamannya beda. Lebih lagi segala macam apa. Tapi memang kalau pulang sekolah, pergi sekolah ada supir. Jadi nggak usah khawatir, itu jangan buat uang jajan aja. Ya. Oke. Tadi kan lu udah cerita tentang masa kecil lu, terus orang tua lu. Hal-hal inikah yang menempa kalian jadi seperti ini? Maybe. Jadi personality kalian yang seperti ini? I guess. Iya, mau nggak mau kan. Iya. Kita dari mana lagi ya? Selain dari pengaruh teman-teman dan pengalaman kerja, gue bukan mau advokasi bahwa sekolah itu bagaimana ya. Gue merasa diri gue belajar banyak setelah gue dilepas berdikari di luar. Jadi gue harus keluar negeri, nggak ada orang tua lagi, segala macam apa. Harus tanggung jawab dengan diri sendiri, usaha dan lain sebagainya sambil belajar. Di situ sambil kerja juga, gue pengalaman kerja gue pertama itu karena butuh untuk dapatkan duit ekstra. Jadi belajar database programming dulu di base ya, segala macam. Bajakan lagi gitu. Jangan lu nggak suka bajak ya, Pak? Nggak suka. Jangan pakai bajakan ya. Awas Waktu kalian. itu no choice karena the software is expensive, masih sekitar $700-an atau berapa gitu loh. Cuman pakai CPM segala macam apa, belajar untuk tanpa manual pun, jadi belajar dari contoh-contoh program orang. Long story short, jadi pekerjaan gue pertama itu bikinin program buat seseorang lah yang bantu gue juga gitu loh, untuk dia punya back office bla bla bla. Terus setelah itu ya, selain yang jual beli barang tersebut, gue ada kenalan juga sama seorang mantan polisi yang sudah pensiun. Kerjaannya tuh muter-muter ke auction, toko-toko yang udah ditutup. Jadi dia beli barang-barang dari toko-toko komputer yang sudah mau dilelang, yang udah mau ditutup, dia beli-beliin dengan murah. Semuanya dibawa ke apartemen gua, pas-pas IBM lagi tuh, IBM PC, IBM AT, segala macam apa. Gua kanibal, gua jadiin barang jadi gitu loh. Mungkin dari 3 unit, ininya bagus, dirakit lagi, jadi bisa dijual. Nah itu gua jual, untungnya bagi 2 sama dia. Antara lain kerjanya tuh itu, apa aja yang bisa dikerjain, kita kerjain lah gitu. Berarti kalau pas pekerjaan pertamanya adalah masih hubungannya sama komputer. Dengan komputer. Pekerjaan pertama lu apa? Gue pernah dengar dulu Om Franks pernah jadi bartender, bukan? Yes, that's my first job. Gue di X2, ya. Oh, is it? Yes, am I?
Ya. Itu pekerjaan pertama lu? Pekerjaan real. Kira jadi bodyguard. Nah, Oh enggak ya? Enggak, benar. Itu 2006, 2006, until 2007. Sampai 2007, waktu itu di pernikahan gue yang pertama, penasaran kan? Istri gue mengandung dan mau melahirkan, and then gue berpikir bahwa no good banget karena gue pikir berangkat gue siang, pulang besok. Oke, dan itu selalu gue lakukan gitu ya. Belum lagi mabuknya kan, apalagi kehidupan malamnya, dan menurut gue tuh nggak sehat banget. Sampai akhirnya gue pindah ke restoran. And then yaudah, gue jalan restoran itu 2007 sampai sekitar 2010 ya. Sampai sekitar 2010 gua jalan di restoran itu. Jadi gue move restoran to restoran. Sampai akhirnya gue di sini. Iya, sampai akhirnya gue berlabuh di sini 2017 Juli. 2017 Juli. Apakah yang kalian kerjakan ini relate dengan apa yang kalian kerjakan dahulunya? Sekarang jauh lah. Gua mulai nge-vape tahun 2016 diracunin sama Om Wi. Niat pengen berhenti ngerokok sih gara-gara udah banyak, udah lama banget, tapi sangat sulit untuk bisa berhenti ngerokok gitu. Udah coba macem-macem pakai patch, pakai gum dan lain sebagainya lah. Pokoknya sempat berhenti berapa bulan. Lagi tuh gue udah kerja di bagian broadcasting ya, di Interindo segala macam apa. Cuman klien-klien semua yang kerja kayak gini nyebat terus semua gitu. Apalagi meeting, kalau udah lagi berhenti udah pada ngebul semua. Bagi dong sebat 14. Mulai ngerokok lagi segala macam. Akhir sampai yang ketemu vape itu baru bener-bener gue 2 minggu mulai nge-vape, dikasih sama Om Bu yang ngajakin, Jun sini Jun, cobain nih, lu mau berhenti ngerokok. Oke, gue ikutin semuanya. Lu beli apa? Gue beli juga semuanya. Gitu dia pakai Sigelei sama Clayto tanknya. Kebetulan dapat liquid yang cocok Funky Monkey. Gue suka banget manis ya. Gue suka manis. Udah tuh beneran 2 minggu bener-bener berhenti. Dari Juni 2016 sampai detik ini nggak sebatang rokok pun juga. Ya, kelas. Hashtag kelas ya guys ya. Dengerin tuh. Jadi nggak ada yang bilang nggak bisa berhenti ngerokok. Pasti bisa banget. Kalau lu, Frank, apa? Berarti dari kecil cita-cita lu mau jadi TNI kan enggak? Enggak dong, takut kan, mati. Pendeta lah pilihannya kan? Ya habisnya waktu itu di sekolah minggu yang terakhir, gue pikir dia ada kata-kata lain gitu. Pengusaha ke, apa ke. Tiba-tiba terakhir pendeta. Terus dia kayaknya tidak berpikir apa-apa lagi. Gitu gue. Relate banget dong sama yang sekarang dilakukan. Preaching dong. Iya. Religionnya apa? Hexom ya. Ganti agama. Berarti gua ada istilah tuh lucu tuh. Nah, kemarin ngeliat live-nya si Om Mike, dia lagi nge-build.mod. Terus gua nyeletuk aja. Kalau anak bayi masih ngedot, kalau udah gede nge-hex, gue bilang gitu. Cocok juga ya. Iya. Tapi berarti bisa dibilang lu malah relate ya? Ya kalau dibilang relate banget enggak ya. Gue tuh sebenarnya jatuhnya banci tampil, bro. Iya. 2016 gue mulai jalanin sama teman-teman sahabat-sahabat dari Hexom Indonesia. Gue nggak tahu, mereka tuh nggak ada banci lampil gitu. Gue melihat ini kok, ini sebuah komunitas jalan tapi kok nggak ada yang live. Jadi orang tuh siapa yang tahu gitu soal kayak ginian. Gimana caranya lu ngajak orang kalau orang lain tuh nggak tahu tentang apa atau produk apa yang lu pegang. So 2016 itu gue bilang, apakah kita punya Instagram? Punya, Frank, punya Beb. Punya Beb, karena waktu itu nggak ada cewek. So setiap cowok saling sesama cowok kita panggil Beb. Makanya that's why my name is Om Beb sampai sekarang kan. Nah itu. Jadi bisa Beb, ada Beb gitu. Nah boleh nggak gue ikut nge-live di situ? Boleh. Ya dari situ gue mulai konten-konten gue tuh.
gitu, berkhotbah tengah malam kan, tengah malam gue khotbah sampai pagi, tengah malam khotbah sampai pagi. Cuman sekarang ini lagi libur ya Pak, maaf teman-teman ya, saya libur dulu sebentar, tapi saya akan balik lagi, tenang. I will be back, I'll be back untuk memberikan konten-konten yang kalian cintai. Masuk. Boleh dong. Gue lagi mencoba bridgingan, gue pikir masih ngomong lagi. Ternyata, udah selesai nih. Oke. Kita sudah hampir di penghujung acara ya. Oke. Coba pianonya mana? Pianonya? Nggak mau. Lu, Paps dan Om Frank punya mimpi. Iya dong. Mimpi lu tuh bukan cita-cita pasti. Mimpi lu tuh apa, Om Frank? Mimpi as a human tuh apa? Untung tadi gue nggak nyeplos kawin lagi gitu. Enggak. Mami bercanda. Mimpi lu as a human being yang lu udah jalanin kehidupan lu nih apa sih sebenarnya? Mimpi lu? Mimpi gue sekarang. Mimpi lu yang jadi impian lu. Gue nggak tahu ya. Dengan gaya hidup gue yang kurang baik gitu dari masa muda apa segala macam, gue pengen lihat anak gue sukses udah. Itu aja. Gue pengen ngeliat anak gue sukses, nggak nyusahin gue, bisa membuat gue bangga. Udah, that's it bro. Kalau kata-kata orang yang untuk lagi mengejar mimpinya sekarang, kejar, tabrak. Udah, tapi bertanggung jawab. Apakah mimpi-mimpi lu udah terwujud? Sebagian udah. Sebagian udah. Ya berkat Febzu. Haleluya. Berkat Febzu dari mobil, rumah. Ya ada. Berarti hampir penuh ya mimpinya. Amin. Itu makanya tadi gue bilang gue pengen lihat anak-anak gue sukses. Dari yang pertama kan gue ada 1. Sekarang gue ada 2 lagi. Jangan nanya lu, menambah lagi nggak Om Frank? Menambah lagi nggak Om Frank? Gue semakin tidak kan akan sering gue tanya. Wow. Kalau Paps, mimpi yang dari dulu, wah udah gue selalu berubah ya. Kalau namanya mimpi mungkin dinamis buat gue. Target ini udah tercapai, berikutnya apa? Yeah. Target ini sudah tercapai, next what's berikutnya apa? Yeah. Sekarang ini sih gue jujur sudah cukup puas lah. Umur gue juga udah lumayan banyak istilahnya gitu. Rambut juga udah ubanan segala macam. Cuman sekarang masih mau nerusin what else can I do. Gue dalam usia yang udah lumayan banyak ini, gue masih somehow dalam diri gue tuh masih menggebu-gebu kepengen belajar terus. Okay. Jadi yang mulai 2 tahun yang lalu gue ketemu 3D printing, belajar CAD/CAM segala macam apa. Jadi itu merupakan suatu mimpi yang baru buat gue. Itu target gue yang baru. Jadi ini udah kesampaian. Apalagi yang gue bisa. Jadi gue belajarin CAD/CAM softwarenya, Fusion 360, bisa belajar mesin 3D printing. Jadi kalau keluar ide, ini alat luar biasa buat gue ya. Dimana apa yang ada di kepala gue bisa gue tuangkan, gue desain, langsung bisa jadi benda dalam beberapa jam. Gitu. Moga-mogahan sih 3D printing ini akan lebih advance lagi karena gue suka gitu loh untuk desain barang dari dulu yang seperti Legal ADE apa kita bikin kadang-kadang yang ya pernak-pernik gitu buat masih ada hubungan dengan vape gitu ya. Gue demen banget itu dan sampai kalau dibeli orang dipakai kepuasannya tuh luar biasa lawan ya. Iya. That's my dream. Berarti you are a goal structure person ya. Lu akan ketika udah goal 1 akan mencari gawang-gawang apa lagi. Jadi dari kedua orang ini lo bisa bilang kalau mimpi itu nggak mungkin ada kalau nya nggak ngejar. Benar. Jadi apalagi Paps yang umurnya udah banyak masih mau belajar. Yoi. Anda, kamu, kalian diem aja di kasur meluk guling nonton. Ada yang bilang gini, hey bangun, kamu miskin, bangun. Itu bangke banget anjir. Seru mimpi cowok. Itu gak enak sih ngomong gitu. Gak enak banget ya. Tapi lu dalam hati pengen ngomong gitu kan. Untuk kalian anak muda, bangun. Padahal lagi ngimpi masih kaya itu. Pokoknya jangan pernah bermimpi kan tuh jadi. Jangan pernah stop bermimpi.
Mimpi ada terus, kalau nggak lu kejar nggak bakal dapet. Gak bakal. Gak bakal dapet. Dua orang ini adalah dua orang yang menurut gua sukses di mata gua. Mungkin di mata lu beda lagi urusannya, tapi di mata gua mereka berdua orang yang patut diacungi jempol, patut dicontoh pekerjaannya atau kinerja dalam bekerjanya itu patut dicontoh. Amin. Nggak pernah nyerah. Jadi apa Om Frank? Anda bangun. Bangun. Ya, jadi kayaknya segitu aja. Oke, thank you. Pengenalan pribadi kita. Nah, Aja pengenalan pribadi. Gue tahu pasti next episode lu pengen ngorek-ngorek banyak nih dari gue ya kan. Ya kan? Ini ada next episode lagi nanti sini kan? Iya. Santai dong, santai. Belum di brief tapi. Oh iya deh. Aman. Aman sih. Aman. Jadi thank you banget udah jadi first guest star of Hyper Zoo Talk. Jadi jangan lupa buat saksiin terus. Dumblang des. Nanti kita closing-an, nanti kita. Oke. Jadi thank you banget udah datang. Ya. Thank you. Thank you banget udah datang. Orang Thank you tinggal buat naik ngobrol. doang kok. Iya bener. Amplop. Amplop. Itu urusan yang di belakang kamera. Bapak produser. Iya. Iya. Thank you banget udah Thank nonton. you. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, whatever you want. Lu mau dislike kek, lu mau like kek, lu mau apa kek, terserah lu, jempol lu. Kalau punya jempol dipakai, kalau nggak punya jempol, Jadi telunjuk. ya. Yang penting itu ada. aja. Ding, ding. Yang penting ada. Thank you banget. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao. Gas.